Kalian tahu nggak sih apa itu pembangunan nasional dan Orde Baru? Pembangunan nasional adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam memperbaiki segala bidang kehidupan masyarakat yang berdasarkan adanya nilai-nilai yang dianut di masyarakatnya. Sedangkan Orde Baru adalah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Pembangunan nasional pada masa Orde Baru tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Kepemimpinan Orde Baru berlangsung kurang lebih 32 tahun lamanya, karena meskipun pemimpin Orde Baru Soeharto baru ditetapkan secara sah sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1968. Di tahun sebelumnya, Orde Baru sudah mulai memimpin pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru dimulai dengan mengatasi masalah ekonomi yang didapatkan oleh era pemerintahan sebelumnya. Orde Baru berhasil mengatasi kemerosotan ekonomi dengan upaya stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pada awal masa kepemimpinan, di mana upaya tersebut berhasil menekan laju inflasi serta memulihkan perekonomian pada masa itu. Selanjutnya, tujuan pembangunan nasional pada masa Orde Baru. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, tujuan nasional di alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pemberdayaan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional itu tadi, pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pemerintah berpedoman pada trilogi pembangunan. Arti dari trilogi pembangunan adalah konsep pembangunan nasional Indonesia yang dirumuskan pada Orde Baru bawah pimpinan Presiden Soeharto. Kemudian, trilogi pembangunan terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama yaitu stabilitas nasional yang dinamis seperti menjamin keamanan dan ketertiban sosial. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seperti mendorong investasi dan juga peningkatan pendapatan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yakni seperti mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah. Kemudian, konsep ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat serta menjadi pedoman dalam kebijakan pembangunan nasional. Oke, selanjutnya garis besar haluan nasional atau disebut GBHN. Garis besar haluan nasional atau GBHN sendiri ini merupakan sebuah landasan hukum terkait perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Soeharto pada masa itu. Terdapat 2 tahapan, yaitu pertama pelita atau pembangunan 5 tahun, kedua pembangunan jangka panjang 25 tahun. Dalam pola dasar pembangunan nasional juga disebutkan modal dasar pembangunan, diantaranya yaitu pertama, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, kedua, kedudukan demografis sumber kekayaan alam, ketiga, jumlah penduduk. Setelah adanya pola dasar pembangunan nasional, maka disusunlah pola umum pembangunan jangka panjang. Pola tersebut menjadi penentu arah serta strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, meliputi panjang waktu 25 hingga 30 tahun. Pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang. 1. Pertanian, 2. Pendidikan, 3. Ekonomi, 4. Kesehatan, dan 5. Sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan nasional di berbagai bidang, khususnya di 3 diantaranya berikut, yaitu yang pertama di bidang pertanian, yang kedua di bidang pendidikan, dan yang ketiga yaitu di bidang kesehatan. Yang pertama, pembangunan nasional pada bidang pertanian. Pada bidang pertanian sendiri, pemerintah Orde Baru mengupayakan agar hasil pertanian mendapatkan peningkatan yang signifikan. Dan untuk mengupayakan peningkatan pada hasil ini, pertanian Orde Baru ini menerapkan konsep yaitu revolusi hijau. Apa revolusi hijau itu? Revolusi hijau ditunjukkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan. Revolusi hijau dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya yang pertama yaitu intensifikasi pertanian, yang kedua ekstensifikasi pertanian, yang ketiga disertifikasi pertanian, yang keempat rehabilitasi pertanian, dan yang kelima yaitu mekanisme pertanian. Dalam menerapkan revolusi hijau, pemerintah Orde Baru menerapkan konsep panca usaha tani dan juga serta usaha tani.
Konsep ini pertama kali dikenalkan dan diterapkan pada Institut Pertanian Bogor atau IPB. Dalam melaksanakan revolusi hijau, pemerintah Orde Baru mengoptimalkan peran koperasi tani atau Koperta di tingkat desa, dan kemudian pada tahun 1978 nama Koperta diubah menjadi KUD, yaitu Koperasi Unit Desa. Dan hingga saat ini KUD telah terdapat di hampir setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah Orde Baru juga mendirikan Badan Usaha atau Badan Urusan Logistik atau Bulog pada tanggal 10 Mei 1967 dalam mengadakan stok beras. Bulog bekerja sama dengan KUD. Dan pada saat itu terdapat Departemen Pertanian yaitu PPL, Penyuluh Pertanian Lapangan, yang ditempatkan di tingkat desa, dan Poktan, Penyuluhan Teknologi Pertanian. Pembangunan nasional di bidang pertanian dengan menerapkan revolusi hijau dinilai berhasil. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya swasembada beras pada tahun 1987. Selanjutnya, pembangunan nasional di bidang pendidikan. Pada Pelita 1, program pemerintah difokuskan untuk memberantaskan buta huruf. Lalu pada pelita yang kedua, pemerintah melakukan pemerataan pendidikan. Presiden Soeharto saat itu menginstruksikan pembangunan sekolah dasar atau SD hingga ke pelosok negeri. Maka dari itu, pada masa Orde Baru muncul istilah SD Inpres, yaitu sekolah dasar yang dibangun atas instruksi dari Presiden. Pada masa itu, ribuan gedung sekolah dasar dibangun. Kemudian, pada pelita selanjutnya, pemerintah mulai merintis program wajib belajar hingga tingkat SMP, yaitu sekolah menengah pertama, dan program ini disebut program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, pembangunan nasional di bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, terdapat 2 program pembangunan yang masih ada hingga saat ini, yaitu yang pertama KB, Keluarga Berencana, dan yang kedua yaitu Kesmas, Kesehatan Masyarakat. Program Keluarga Berencana sendiri, program ini bertujuan untuk menekankan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia. Program ini dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto dan disetujui MPR pada tahun 1968. Lalu pada tahun 1970, Presiden Soeharto membentuk BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, yang bertugas untuk bersosialisasi dan melaksanakan dan menjalin kerjasama untuk menjalankan program KB itu sendiri. Selanjutnya, program Kesmas, Kesehatan Masyarakat, yaitu mendirikan Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, di tingkat kecamatan, dan juga membangun posyandu, pos pelayanan terpadu di tingkat desa dan kelurahan. Selanjutnya, kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi. Pada masa Orde Baru menggunakan sistem ekonomi Pancasila, yang artinya sistem ekonomi yang berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, sumber-sumber ekonomi yang penting dikelola oleh negara untuk kesejahteraan bangsa. Beberapa kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi. Yang pertama, program peningkatan peran BUMN. Yang kedua adalah program perluasan lapangan kerja. Selanjutnya adalah kebijakan pembangunan nasional di bidang sosial. Kebijakan pembangunan nasional di bidang sosial adalah salah satunya yaitu transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang sedikit penduduk. Kebijakan transmigrasi bertujuan untuk mencapai pemerataan penduduk dan meningkatkan taraf hidup. Dalam menjalankan peran transmigrasi, pemerintah Orde Baru memindahkan sekelompok penduduk dari daerah Jawa, Madura, Bali, Lombok ke Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan.